untuk menemani aktivitas Anda keluarga FAS dialog bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan di studio kami sudah hadir 3 narasumber ya, langsung nih didatangkan untuk Anda dalam diskusi dialog yang bertemakan dengan peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perkembangan perekonomian yang ada di Jawa Tengah. Hadir narasumber kami ada Haji Arifin Mustafa SPD, anggota Komisi D dari PKS Partai Keadilan Sejahtera. Lalu juga ada Dr. Andes Haji Sunarno, anggota Komisi A dari Partai Golkar. Dan juga ada Ibu Endrianingsih Yunita HSP, anggota Komisi E dari PDI Perjuangan. Tadi kita sudah membahas nih kaitannya dengan pertumbuhan perekonomian di Jawa Tengah secara global, yang kita tahu bahwa di tahun 2020 ini hampir trennya semuanya negatif. Tapi ada beberapa juga yang positif, tadi juga disampaikan ada di bidang pertanian, kesehatan, telekomunikasi, dan lain-lain sebagainya. Nah ini langsung aja nih ke Ibu Endri. Udah gak sabar ini nanyanya nih. Kalau tadi kita ngomongin kan kaitannya sama yang menurun akibat dari pandemi COVID-19. Nah, apa sih yang dilakukan untuk sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca COVID nih Bu? Monggo bisa dijelaskan nih Bu. Ya, Mbak Leni juga keluarga FAS FM yang saat ini mendengarkan talk show DPRD dengan masyarakat Dapil 8 Jawa Tengah. Okay. Untuk upaya pemulihan ekonomi pasca COVID, memang yang lebih dulu diutamakan adalah memastikan ketersediaan dan distribusi vaksin, Mbak Leni. Okay. Ya, harapan kita secepat mungkin seluruh warga negara Indonesia, warga masyarakat Indonesia termasuk Jawa Tengah ini sudah mendapatkan vaksinasi COVID yang harus diterima dalam 2 dosis ya. Biasanya berselang 14 hari. Nah, sampai hari ini memang baru sebagian kecil dari masyarakat yang sudah menerima karena memang produksinya dikirim secara bergelombang gitu. Berkala ya. Tapi yakin saja nanti setiap masyarakat akan mendapat jatahnya gitu. Jadi ketersediaan dan distribusi vaksin ini menjadi kunci utama karena setelah nanti masyarakat sudah mempunyai kekebalan, kita bisa kembali hidup sehat tanpa was-was begitu. Yang selanjutnya adalah kita tetap harus mensosialisasikan pola beraktivitas yang sesuai dengan kebiasaan baru, Mbak. Ya, lagi-lagi itu ya, Bu. Harus itu dulu, ya. Karena kita tidak mungkin beraktivitas seperti sebelum COVID. Sampai sekarang ini masih harus patuh dulu dengan prokes ya. Masih harus mengenakan masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita lakukan, tentu kita sudah mempunyai fokus-fokus di beberapa hal. Yang utama adalah fokus pada pengembangan sektor yang tidak terdampak pandemi COVID. Tadi sudah disebutkan ya Mbak. Nah, seperti melakukan digitalisasi UMKM. Jadi selama ini UMKM masih banyak dikelola secara konvensional, secara tradisional, mereka cara memasarkannya masih konvensional ya kan Mbak. Nah ini karena digitalisasi atau dunia informasi dan komunikasi ini tidak terdampak COVID, nah sangat strategis UMKM itu harus melangkah ke arah sana, melakukan digitalisasi. Yang selanjutnya adalah menggerakkan ekonomi di tingkat desa. Terus yang selanjutnya untuk mendukung usaha juga adalah dukungan pembiayaan dan relaksasi pendanaan atau kredit. Di hampir semua perbankan hari ini ada kelonggaran dalam hal kredit, jadi masih ada kebijakan untuk menunda pembayaran pokok, misal seperti itu. Jadi yang dibayarkan baru bunganya dulu, misal seperti itu. Ini kan tujuannya untuk meringankan beban masyarakat yang punya usaha. Yang selanjutnya adalah penyediaan lapangan pekerjaan jangka pendek, Mbak.
Jadi jangka pendek seperti padat karya. Jadi sekarang pekerjaan-pekerjaan di desa yang dibiayai oleh dana desa maupun pekerjaan-pekerjaan pembangunan yang dibiayai oleh APBD itu memang mengharuskan dikerjakan secara padat karya. Jadi masyarakat biar mendapatkan penghasilan dengan padat karya tersebut. Yang selanjutnya adalah pemulihan sektor jasa dan pariwisata secara bertahap. Nah ini kan memang Magelang itu potensi wisatanya sangat besar sekali. Jadi harapan kita semua nanti pariwisata di wilayah Magelang terutama itu bisa berkembang, apalagi PPDD prioritas penggunaan dana desa di 2021 itu salah satunya untuk pengembangan desa wisata. Nah nanti ini tentu sudah sangat mendukung untuk pemulihan ekonomi terdampak COVID. Begitu Mbak Leni. Banyak sekali yang memang diupayakan untuk membantu masyarakat untuk bisa berdaya kembali, perekonomiannya bisa berjalan begitu. Semoga semua step-stepnya ini bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan ya Ibu ya. Ya ini juga ada tanggapan dari masyarakat, dari Bapak Agus yang ada di Magelang. Terima kasih pemerintah sudah mengadakan vaksin gratis nih. Sehat-sehat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang bekerja di sana. Amin. Ya, ini adalah tanggapan positif dari masyarakat ya Bapak Ibu ya. Oke, ada tanggapannya nih Pak Arifin ketika ada masyarakat yang semangat sekali untuk mendukung kinerja dari pemerintah. Sangat berterima kasih sekali. Memang kita harus sinergi gitu ya. Antara pemerintah, kemudian DPRD, kemudian juga masyarakat. Kemudian juga dukungan moral yang semacam ini saya kira adalah luar biasa untuk menambah semangat kami. Iya, kan pada Pak Agus ya. Pak Agus atas terima kasih. Mudah-mudahan tidak hanya kami yang di Dewan, juga Pak Agus, keluarga dan semua para pendengar Fast FM ini. Baik. Kesehatan. Baik, terima kasih. Ini sembari kita menjawab pertanyaan yang sudah masuk di redaksi kami di 081578709640. Mungkin ini juga menanggapi tadi apa yang diungkapkan sama Ibu Henry ini ya. Bahwasanya ini, tapi saya nanti mau nanya sama Pak Narno dulu nih ya Bu Henry, nggak apa-apa ya? Oke deh. Ini Pak Narno nih, ada yang bertanya, dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti apa sih nih Pak untuk meningkatkan sektor pariwisata di Magelang? Tadi kan disebut sektor wisata ini sebagai yang diandalkan begitu Pak untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian pasca COVID ini Pak. Monggo Pak. Baik Mbak Reni. Ada baiknya saya berikan gambaran perhatian pemerintah pusat terhadap Kabupaten Magelang termasuk provinsi. Jadi saya kira luar biasa karena disadari tidak bahwa pariwisata di Indonesia khususnya juga di Jawa Tengah ini magnetnya adalah Borobudur. Nah, Borobudur ini diproyeksikan akan menjadi suatu destinasi yang ya sekarang sudah tingkat dunia ya, tapi lebih akan ditingkatkan lagi. Kalau selama ini mungkin kunjungannya belum begitu banyak, nanti akan lebih ditingkatkan lagi di Borobudur ini. Oleh karena itu pemerintah sudah merubah tata kelola dalam hari ini pengelolaannya Borobudur ini menjadi satu manajemen, kemudian diharapkan akan lebih lebih baik lagi, Nah, dalam rangka itu melaksanakan rencana itu telah diterbitkan Perpres 79 tahun 2018 kalau tidak salah. Itu percepatan tentang pembangunan di kawasan Borobudur. Itu khususnya Borobudur secara keseluruhan saya menurut informasi yang saya terima itu hampir sekitar 33,8 triliun, tapi bertahap sudah barang itu, dan saat ini sudah dimulai akses jalan dari bandara kemudian menuju Borobudur,
Kalau kita lihat sendiri di Magelang ini dari Jalan Soekarno-Hatta juga sudah dipercantik kan dilebarkan ya. Jadi ini salah bentuk. Kemudian juga tidak hanya itu perhatiannya, akan ada pembangunan secara terintegrasi. Artinya akan ada bendungan nanti di sini dengan bendungan besar. Ada akses jalan yang menuju Borobudur baik dari bandara, dari Semarang sendiri, dari kota-kota akan dihubungkan satu jalur yang kemudian sekolahan-sekolahan bahkan khusus untuk provinsi kita akan dibangun suatu kawasan masjid di Sawitan ini yang sekarang sudah mulai pembebasan tanahnya dan insya Allah kalau berjalan dengan baik ya. Mudah-mudahan berjalan dengan baik karena semuanya masyarakat juga sudah siap menerima. Kemudian juga akses jalan tol termasuk jalan tol ini, insya Allah ini pembebasan sudah akan dimulai dan menurut rencana itu 2023 itu bisa diselesaikan kalau tanpa kendala. Biasanya pembangunan itu kendalanya di pembebasan tanah dan lain-lain. Tapi insya Allah biasanya masyarakat Magelang, pengalaman saya kemarin waktu masih di eksekutif itu juga bisa diajak bicara dengan baik-baik. Ya. Okay. Itu jadi menurut saya itu. Kemudian pemerintah provinsi lewat APBD provinsi juga telah memberikan ruang kepada desa-desa wisata. Desa-desa wisata ini secara ini akan dibantu anggarannya minimal 100 juta yang desa perintis atau gimana dia perintis. Kemudian kalau memang potensinya memungkinkan bisa saja kita dibantu oleh provinsi sejumlah 1 miliar, tapi dengan persyaratan khusus ya misalnya. Tapi ya syaratnya adalah desa tersebut sudah memiliki surat keputusan bupati di masing-masing yang kemudian sudah pernah dianalisa persyaratannya begini, kalau cukup prospeknya bagus itu bisa potensinya ada, itu bisa ditingkatkan menjadi desa wisata. Kemudian juga di bidang-bidang lain diadakan festival kesenian di masing-masing kabupaten kota agar budaya-budaya yang telah kita miliki tetap bisa kita lestarikan, kita uri-uri sehingga dengan bahasa budaya ini semuanya program-program biasanya akan lebih mudah dilaksanakan dalam arti motivasinya, kemudian memang budaya di desa-desa itu masih ada dan perlu mendapat perhatian dan perlu mendapat pembinaan. Ini tugasnya pemerintah, tidak hanya provinsi tapi juga kabupaten kota. Saya kira itu jadi besar sekali, tinggal kita bisa menangkap peluang karena dananya memang ini proyeksinya 34 triliun tapi bertahap. Tapi yang jelas sudah dimulai sekarang. Oke. Baik. Ngeten Mbak Rini. Iya baik. Jadi memang ini dibutuhkan kerjasama lagi-lagi untuk masyarakat sendiri melek juga dengan teknologi, melek juga dengan informasi yang disampaikan. Luar biasa loh, ini dana yang digelontorkan secara bertahap dan ini juga nantinya akan menciptakan lapangan pekerjaan baru ya Pak ya pastinya ya. Oke deh, mungkin Pak Arifin mau menambahkan ini melengkapi begitu dengan tadi yang sudah diinformasikan, pastinya semangat banget nih untuk masyarakat Magelang dan sekitarnya. Ternyata pemerintah provinsi dan juga pusat luar biasa perhatiannya begitu. Sedikit nambah aja, jadi memang kalau pemerintah tidak fokus di dalam pemulihan ekonomi ini itu sangat kasihan kepada warga, kepada masyarakat. Dan ini alhamdulillah dari sisi prioritas pemerintah itu juga luar biasa ya, fokus pada tahun 2021 dan 2022 itu adalah memang mengambil fokus yaitu pada pertama adalah pemulihan ekonomi dan itu. Yang kedua adalah reformasi sistem kesehatan nasional dan yang ketiga adalah transformasi ekonomi. Jadi memang lagi-lagi ekonomi ini menjadi satu satu prioritas begitu karena memang
realitas yang dihadapi pasca COVID ini memang luar biasa kan itu. Tetapi memang kita memang juga warga itu juga jangan pesimis kan itu. Masih ada peluang-peluang yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Kalau kita kreatif, jeli begitu. Tadi saya sampaikan di awal tadi bahwa ada sektor-sektor pertumbuhan yang positif kan itu. Dan itu harus dimanfaatkan, mengambil peluang yang di sana kan itu. Kita bisa melihat sekarang ini adalah jumlah penduduk di Indonesia itu sekitar 272 juta kira-kira itu. Nah, pengguna smartphone, pengguna WA, pengguna HP itu sudah lebih dari 383 juta. Ya. Ini artinya bahwa daya beli masyarakat yang khusus untuk informasi ini luar biasa. Ya, sehingga teman-teman, ya, mari kita bersama-sama jangan kita bergerak di ekonomi yang yang peluangnya itu kecil itu, karena memang kita juga harus berpikir jauh ke depan, tahun 2030, mungkin 35 dan seterusnya, bahwa teknologi ini akan semakin berkembang dan apa-apa yang sekarang ada bisa jadi nanti akan hilang di tahun-tahun 5-10 tahun yang akan datang. Sebagai contoh saja adalah sudah mulai diproduksi yaitu mobil-mobil yang menggunakan listrik. Kalau yang menggunakan listrik itu yang pernah saya baca itu hanya sekitar 18-20 komponen itu bisa menjalankan mobil. Sedangkan mobil yang sekarang ini bisa jalan itu lebih dari 300 komponen. Nah, setelah kita itu hanya dengan 18-20 komponen mobil itu bisa jalan, pasti nanti pengangguran akan semakin banyak. Bengkel hilang, onder-deal hilang, jual onder-deal akan hilang, kemudian juga bensin hilang, pom-pom petugas, pegawai-pegawai, karyawan di pom itu hilang semua. Karena berganti dengan sistem yang baru. Nah, ini harus disiapkan sejak sekarang. Generasi muda khususnya hidup di tahun-tahun yang akan datang itu adalah hidup di dalam suasana IT yang luar biasa. Jadi peluang-peluang kita ke depan itu memang juga harus kita jangan kita hanya berada seperti kata dalam tempurung gitu ya, hanya melihat lingkungan saja, padahal ke depan ini ada peluang-peluang di sana sangat juga ada. Di satu sisi saya pernah membaca itu adalah 35.000 jenis pekerjaan itu akan hilang itu. Tetapi nanti dengan sistem internet yang luar biasa atau yang luar biasa ini juga ternyata akan naik 65%. Sekarang kita bisa melihat anak-anak muda ternyata hanya duduk di rumah tapi juga menghasilkan uang, YouTuber dan sebagainya, itu luar biasa. Maka untuk penumbuhan ekonomi ini memang tadi ada pariwisata harus digalakkan, kemudian saya kira pada dunia perdagangan ini juga harus kemudian kita tetap kita perhatikan, ya. Kemudian dunia pertanian juga sebetulnya juga cukup bagus gitu. Itu tambahan dari. Jadi harus bisa merubah strategi begitu ya masyarakat ya. Ketika ada peluang dan diberikan dukungan dari pemerintah untuk masyarakat bisa lebih berdaya, harus lebih pintar lagi gitu ya, Pak ya. Insya Allah itu. Jadi pemerintah saya kira cukup responsif dengan adanya hambatan-hambatan ataupun kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, cuma memang pemerintah pun juga dana terbatas sehingga kan perlu ada skala prioritasannya. Oke, baik, skala prioritas dan masyarakat bisa diajak kerjasama mau untuk bertransformasi seperti Pak Arifin tadi bilang bahwasanya ada 35 lapangan pekerjaan yang nanti hilang, tapi pasti juga akan muncul lapangan pekerjaan yang baru begitu ya. Oke, ini tugas dari generasi muda juga saat ini harus jeli. Oke, terima kasih dan kita break dulu Bapak Ibu. Nanti kita akan kembali lagi setelah beberapa jeda berikut ini. Dan untuk Anda keluarga FAS, kami akan selalu mengingatkan Anda juga untuk bisa mengikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Anda bisa via media sosialnya seperti Twitter ya di @kominfo_jtg atau bisa juga di Instagram @kominfo.jateng.
Facebook @diskominfo.jateng, website melalui diskominfo.jatengprof.go.id, atau bisa juga klik channel YouTube-nya langsung, Kominfo Jateng. Setelah ini kita akan kembali ya, dan dialog spesial bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah ini, Keluarga FAS, diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. 90.1